الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. sahabat ngilmu dimanapun berada? Semoga hari ini kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dengan semangat yang luar biasa. Kalian masih pada kerja kan kalau puasa-puasa gini? Ya kerja ya, ada yang bikin apa aja nih? Ada yang mulai dagang ya kan, terus ada yang mungkin ke kantor, ada yang kemana. Pokoknya pasti aktivitas kalian tetap lancar kan? Mudah-mudahan selalu lancar ya. Dan hari ini kenapa Ijat tiba-tiba nanya kerja? Karena kita punya tema yang berhubungan dengan kerja. Apa hubungannya kerja, puasa, dan lain sebagainya ya. Tapi sebelum ke sana Ijat akan langsung menyapa dulu Ustadz kita sore hari ini. Ada Ustadz Ahla Kembara LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar Kak Eza? Sehat? Alhamdulillah. Walafiat, sehat-sehat, segar sekali Ustadz saya. Iya. Ini langsung serak saya kemarin habis ketemu Ustadz langsung sembuh loh Ustadz. Masya Allah. Baiklah. Untuk sahabat Gilmo sekalian, nih ya Ustadz Ahla udah datang. Jadi kalian langsung deh, kalau yang mau nanya-nanya, aduh cepetan deh. Yang mau nanya tuh langsung aja, pokoknya gampang kok. Langsung kirim ke DM Instagramnya Ramu Official ya, Ramu Official. Nanti kita akan selalu sematin di sini. Jadi kalian mau nanya apapun, perihal apapun, kalau kalian pernah mengalami sebuah fenomena fenomena kejadian yang ada hubungannya dengan agama, ada hubungannya dengan Islam ya, untuk kesempurnaan kita menjalani ibadah kita, boleh langsung tanya sama ustadz-ustadz kita ya. Untuk sore hari ini seperti tadi yang Eja bilang, kita ada hubungannya dengan kerja kita selama di bulan puasa ini. Jadi temanya adalah puasa meningkatkan etos kerja. Ini maksudnya piye Pak Ustadz itu nanti ya. Baiklah. Nanti kita bahas. Nah, nanti kata Pak Ustadz sebentar lagi kita bahas. Baiklah, untuk sahabat ngilmu, tadi di awal kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci yang dibacakan oleh Yahya Ayas Bakhabazi, yaitu surat At-Taubah ayat 105. Nah, seperti apa ini? Pokoknya ini udah nggak sabar nih ya mendengarkan tausiah Ustadz di sore hari ini. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari sama-sama kita mendengarkan dengan khusyuk ya, mendengarkan dengan hikmat apa yang akan disampaikan Ustadz Ahla Kembara LCMA dengan tausiahnya di sore hari ini dengan tema adalah puasa meningkatkan etos kerja. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatin islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sekaligus kita juga masih diberikan kemampuan untuk melakukan aktivitas keseharian kita, baik yang bekerja di kantor atau di instansi, Betul. atau yang bekerja sebagai pedagang, Betul. atau yang melakukan pekerjaan apapun itu. Ya, kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas keseharian kita sekaligus menunaikan kewajiban ibadah puasa Ramadan. Betul. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini adalah puasa meningkatkan etos kerja. Ya Kak Reza, betul, ya. Betul. Apa sih etos kerja itu? Etos kerja itu bisa kita artikan secara sederhana adalah semangat. Ya. Nah, semangat dalam bekerja. Nah, Semangat. yaitu kalau apa itu, beberapa ahli menyebutkan yang bisa kita simpulkan bahwa etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang bisa
memotivasi seseorang untuk maksimal dalam bekerja. Baik. Nah, sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Islam itu sudah mengajak umatnya untuk senantiasa punya semangat dalam melakukan pekerjaan, dalam beramal, baik amal yang sifatnya ukhrawi maupun duniawi. Nah, inilah kesempurnaan Islam. Jadi mengajak umatnya untuk senantiasa bersemangat dalam beramal ibadah, ya, yang kaitannya dengan ukhrawi, sekaligus beramal atau bekerja yang kaitannya dengan kehidupan duniawi. Kan seperti itu. Maka bisa kita simpulkan Islam itu melarang umatnya menjadi umat pemalas. Nah, itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Baik. Ya. Innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu mencintai. Idza amila ahadukum amalan ayyudkinahu. Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sesuatu dikerjakan secara itqon. Itqon itu artinya bisa sempurna, Kak Reza. Baik. Bisa profesional. Baik. Nah, seperti itu. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan menjadi alasan kita untuk menjadi pribadi yang malas, baik malas beribadah ataupun malas bekerja. Betul, memang ketika seseorang berpuasa tentu tenaganya tidak seperti ketika dia tidak berpuasa, ya, ketika betul. di luar bulan-bulan Ramadan gitu kan. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita malas, kemudian menjadi pribadi yang ogah-ogahan gitu kan, mager gitu, malas gerak. Mager. Bukan. Kalau kita lihat sejarah, sahabat ilmu sekalian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan peperangan Badar, ya, perang antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin atau kaum kufar Quraisy, itu terjadi di bulan Ramadan. Walaupun pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada sahabat-sahabatnya, pasukan-pasukannya untuk berbuka puasa. Tapi setidaknya di situ ada spirit kesungguhan, ya. Itu perang loh. Kalau kita kan bekerja, kita kalau kerja di kantor masih ada AC gitu kan, dingin gitu. Itu perang gitu kan, di gurun pasir gitu. Kebayang nggak beratnya seperti apa? Betul. Jadi sejarah yang merupakan fakta ini menampik anggapan orang kalau berpuasa berarti menjadi pribadi yang malas. Justru sebaliknya, ya, puasa menjadi spirit, ya, menjadi bahan bakar untuk kita senantiasa bekerja dengan sebaik-baiknya. Betul sekali. Ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an itu dikisahkan, Kak Reza. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 249, ketika tentara Talut, ya, dikabari oleh pemimpinnya, yaitu Raja Talut. Beliau memberikan kabar kepada pasukannya, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha mubtalikum binahar. Allah kisahkan seperti itu. Sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan adanya sungai. Ya. Barang siapa minum air dari sungai itu, maka dia bukan bagian dariku. Ya, yang minum, ya. Kalau yang tidak minum, dia bagian dariku, ya. Artinya dia tetap taat terhadap instruksi Raja Talut tadi. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ternyata banyak pasukannya yang tetap meminum air dari sungai tersebut, ya, karena mereka kehausan. Mereka sudah kehausan, kepanasan. Apa yang terjadi? Walaupun mereka minum banyak, akhirnya mereka tidak mampu untuk menghadapi pasukan
musuh. Ya. Justru orang-orang yang tadi yang perintahkan oleh Raja Talut untuk tidak meminum dan mereka patuh terhadap perintah tersebut, merekalah yang kuat, yang bisa mengalahkan pasukan musuh yang dipimpin oleh Raja Jalut pada waktu itu, ya. Nah, ini menjadi bukti bahwa walaupun seseorang itu berpuasa, kemudian asupan makanannya berkurang, Betul. tidak menjadikan dia menjadi orang yang lemah. Ya, Betul, seperti itu. Betul. Justru orang yang berlebihan makan, berlebihan dalam mengonsumsi makanan baik minuman, justru itulah yang terkadang bisa malah membahayakan, ya. benar. Dalam sebuah hadis disebutkan ya, yang artinya bahwa anak Adam itu suka mengisi bejana yang buruk. Apa itu maksudnya? Lambung. Maka anjuran Rasulullah SAW, kalau kita makan, ya, sepertiga untuk makanan, Betul. sepertiga untuk minuman, Betul. ya, sepertiga untuk untuk jiwa kita. Artinya itu bisa diartikan untuk udara lah, untuk space, ya, agar tidak terlalu penuh seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tausiah kali ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu sangat bermanfaat sekali, Pak Ustadz. Ini rata-rata kan sekarang orang-orang ini kalau makan tuh kan kayak yang kalau nggak semeja full katanya nggak enak. Kan ada yang orang kayak gitu. Padahal begitu kita minum kayak mungkin makan kurma satu atau minum segelas air putih aja itu sudah menyelesaikan semua kendala yang haus, lapar dan segala macam. Jadi kadang itu bahasanya apa sih, kayak lapar mata gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, tuh jadi semua harus ada di meja aja, ya kan? Lah ini sebenarnya fenomena-fenomena seperti itu tuh gimana Ustadz? Kadang kan kayak kita kalau undang-undang orang ya, mungkin undang-undang orang untuk makan gini, kalau kita hidangkan hanya sedikit saja, itu tuh akan apa Ustadz? Dipandangnya pantas atau tidak seperti itu? Iya. Kalau untuk dari segi makanannya Pak Ustadz ya, itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya, sebisa mungkin kalau kita mengonsumsi makanan, ya, itu usahakan kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya berbuka puasa, mungkin dengan 1, 2, atau 3 kurma cukup ya. Kalau sunnahnya kan ganjil. Betul, ya kan? Ganjil. Boleh 1, 3, atau 5 ya dengan kurma. Itu sudah mencukupi ya. Kemudian sertai dengan minum air putih itu sudah cukup ya. Nah, sementara itu dulu. Nah, enggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada larangan kita mau minum langsung gitu. es buah, es teler saat berbuka ya tidak dilarang. Tapi kan alangkah baiknya jika kita mengamalkan sesuatu yang memang itu disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah biasa berbuka hanya cukup dengan beberapa rutop ya, kurma muda. Kalau tidak ada kurma muda ya kurma biasa. Ya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam minum beberapa tegukan air seperti itu. Nah itu sebenarnya bisa menjadi role model buat kita ya dalam berbuka. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada acara misalnya bukber ya, makan bersama ya, apakah harus mengeluarkan makanan yang banyak beraneka menu seperti itu ya? Ya sebenarnya kalau kita mengadakan acara-acara seperti itu ya boleh-boleh saja. Boleh ya Pak Ustadz ya. Boleh, nggak apa-apa ya, itu kan bagian dari menjamu ajang silaturahim ya. Kemudian kita juga disunnahkan kan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikramud duyuf, memuliakan tamu. Di antara memuliakan tamu adalah memberikan jamuan yang baik. Yang layak ya, seperti itu. Ya tidak masalah sebenarnya kita jamu dengan berbagai aneka menu, dengan berbagai makanan ya, itu diperbolehkan. Ya. Walaupun mungkin tidak langsung habis pada saat itu juga, kan bisa kita bungkus, kemudian kita bagi-bagikan, bisa dibawa pulang seperti itu. Jadi insya Allah tidak mubadzir. Tidak mubadzir ya. Yang tidak boleh itu sudah banyak tapi mubadzir. Itu dia. Jadi selama itu tetap nanti bisa dikonsumsi
ya enggak masalah Baik, gitu. baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya, Iya. termasuk orang-orang yang pandai mengatur sana Iya, sininya supaya iya. nggak, kalau makanan nggak terlalu banyak. Iya. Dan kalau kan rata-rata orang tuh makan banyak terus akhirnya kayak udah, aduh udah gue kekenyangan, terus nggak, akhirnya sholat maghribnya lewat. Kan ada yang gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi kayak yang aduh udah kekenyangan, keasikan makan gitu, Iya. terus nggak sholat. Iya. Jadi kan ada yang Iya. gitu. Nanti tiba-tiba nggak taraweh. Nah kan ada yang Iya. begitu kan. Nah, ini menjadi bukti kan bahwa tidak selamanya orang yang memenuhi lambungnya, memenuhi perutnya dengan makanan, terus kemudian punya tenaga Betul. ya lebih ya. Kan Justru enggak, ternyata malah lemes. lemes, males ngantuk. ya. Nah ini Bawaannya ngantuk. gimana gitu. dong Kak Ayu? Baiklah, Ustadz luar biasa, Ya, terima kalau kasih. di Quran tuh kan Allah Oh masih ada nih, Allah tadi. apa itu memerintahkan wakulu washrobu, dan makanlah dan minumlah. Iya. Ya kan? Tetapi apa? Wala tusrifu. Tetapi jangan berlebihan. Nah, Karena Allah tidak suka orang-orang apapun yang berlebihan. Betul Seperti sekali. itu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sederhana, yang serba kecukupan saja udah. Iya. Cukup aja, nggak usah lebih-lebih deh. Lebih-lebih itu nggak enak, nanti suka pusing ya kan? Seperti itu ya. Sahabat ngilmu, ini tadi ilmunya luar biasa sekali loh. Nih ya buat kalian yang hobinya makannya kekenyangan sampai akhirnya lupa nggak sholat taraweh, lu ketiduran sholat maghribnya. Nah itu jangan sampai ya, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang selalu walaupun sedikit tapi kita sudah merasa cukup, dan itu menjadi nikmat yang luar biasa buat kita insya Allah ya. Baiklah Pak Ustadz, ini sudah ada pertanyaan yang datang dari dua orang yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke kita, yaitu yang pertama dari Mbak Kika, Pak Ustadz. Mbak Kika bertanya, apa pengaruh puasa dalam pembentukan etos kerja? Nah ini loh Pak Ustadz, pengaruhnya itu akan berpengaruh apa sih sama kita itu? Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu puasa memiliki pengaruh pada etos kerja kita, ya, terutama dalam hal soft skill. Kan dalam dunia kerja itu kan biasanya yang jadiin bahan pertimbangan kan dua hal ya. Ada hard skill berkaitan dengan keterampilan ya, keahlian yang ia miliki. Betul. Ya, berkaitan dengan profesi yang ingin Betul. dia jalankan. Betul. Yang kedua adalah soft skill. Betul. Soft skill ini kan lebih pada aspek sikap dan perilaku. Betul. Seperti itu. Betul. Puasa memberikan efek bagi emosi kita, ya. Puasa memberikan efek bagi kestabilan emosi kita. Seperti itu. Ya, kan dengan orang berpuasa itu kan bisa mengendalikan emosinya. Betul. Kalau dia puasanya benar loh ya. Betul, Kalau ini dia yang benar. puasanya dijalankan dengan sebaik mungkin, dia akan mampu ya mengendalikan emosinya, mengendalikan amarah. Betul. Ya. Apa hasilnya? Dia menjadi orang yang sabar. Sabar. Kan kerja kita juga penuh, kita dalam bekerja itu kan juga perlu sikap sabar gitu kan. Betul. Sabar. Sabar tuh bukan hanya berkaitan sabar nggak marah, sabar dalam mengambil keputusan. Itu kan juga termasuk butuh kesabaran. Betul. Tidak terburu-buru. Betul. Ya, kan al-ajalatu minasyaiton kata Nabi. Betul. Terburu-buru itu bagian dari setan. Nah, kalau orang dia berpuasa, tentu dia akan lebih berhati-hati, tidak terburu-buru, ya. Kemudian sabar, menahan amarah. Betul. Ya kan? Kemudian selanjutnya puasa juga mendidik kita menjadi pribadi yang jujur. Nah. Ya, dalam puasa kan kita dilarang berdusta. Betul. Ya. Kita dilarang menyebarkan kabar-kabar hoax, kabar-kabar dusta, ya kan? Seperti itu. Nah, begitu juga dalam dunia kerja. Tidak boleh kita menfitnah, itu kan, menyebarkan kabar bohong, ya. Apalagi mungkin dalam dunia kerja ada saingan, ada kompetisi, ya. Apa itu karena takut nanti kalah saing akhirnya menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, puasa mendidik kita menjadi pribadi yang jujur. Ya, menjadi pribadi yang bersikap apa adanya, ya kan? Puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang tidak berbohong, ya, seperti itu. Kemudian puasa juga memberikan pengaruh kepada produktivitas kerja kita. Jadi orang berpuasa itu justru bisa menjadikan dia lebih produktif, bisa menghasilkan
apa itu suatu karya atau Iya, produk iya, atau apapun itu. iya. Apa buktinya? Para ulama dulu mereka bisa menulis dalam sehari itu bisa menulis ratusan lembar, Kak Reza. Ya, kemudian Ya mereka bisa apa Allah. itu menulis berbagai kitab berjilid-jilid, ada yang Betul. sampai 30 jilid, Betul, betul. 20 jilid seperti itu. Dan itu bukan hanya satu atau dua pembahasan, banyak gitu kan. Baik. Ada yang karyanya sampai ratusan bahkan ribuan. Ya, apa di antara rahasia mereka bisa menelurkan karya sebanyak itu? Di antaranya dengan rajin berpuasa. Rajin berpuasa. Inilah apa itu di antara keutamaan ya, berpuasa. Berpuasa. Ya, memberikan pengaruh yang Betul. positif bagi etos kerja kita. Betul. Jadi kalau ada yang bilang puasa tuh malah bikin kita nggak produktif, bikin kita lemes, udahlah puasa mah udah ibadah aja, nggak gitu juga. Ya Ustadz ya, nggak gitu juga ya Ustadz ya. Tetap kalian punya aktivitas sebagai apapun, misal guru, kalian mungkin pekerja kantoran, ya kan, mungkin kalian itu marketing produk atau apapun, tetap jalani saja. Ya. Tapi sambil tadi yang seperti Pak Ustadz bilang tuh di sela-selanya kalau memang ada waktu untuk bisa baca Quran, ada sela-sela waktu kamu bisa mungkin waktu istirahat kan nggak ada tuh, ada jam makan siang yang hilang kan. Nah tuh jam makan siang hilang itu jam istirahat tadarus deh, baca Quran deh gitu. Jadi kerjaannya lancar, ibadahnya juga lancar. Iya, benar. Luar biasa ya. Jadi untuk Mbak Kika tadi seperti itu ya Mbak Kika ya. Jadi pengaruhnya banyak banget Mbak Kika ya. Bukan hanya kita kayak melatih kita merasakan puasa itu kan juga kita dilatih untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau orang lain kelaparan tuh gimana sih? Enak apa enggak sih? Nah, seperti itu. Di sisi lain kita juga dilatih untuk kesabaran, melatih emosi kita. Di kantor itu kan kita pasti ada pressure juga ya Pak Ustadz ya. Bukan kalau tiba-tiba di dalam kantor tiba-tiba kalau lagi puasa terus juga gak ada pressure. Justru lebih banyak pressure-nya karena kita di situ. Nah di situ tuh kita dituntut untuk bisa melatih emosi kita seperti yang tadi Pak Ustadz Ahla sampaikan. Baiklah, luar biasa sekali Pak Ustadz. Baiklah, sekarang kita ke pertanyaan kedua ya Pak Ustadz ya. Datangnya dari Mas One. Halo Mas One yang ada di sana. Bertanyanya adalah tentang apa yang harus kita lakukan ketika semangat kerjanya. Nah ini kalau yang tadi aja bilang Pak Ustadz, kalau di dalam bulan puasa ini mereka menganggap udah deh gue males deh puasa nih, gue lagi begini, gue mentingin ngejaga puasa gue deh daripada ntar gue capek, gue batal. Nah itu gimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tingkatkan rasa syukur. Baik. Nah, gimana itu? Nah gimana? Kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur kepada kita, memberikan kesempatan, memberikan nafas gratis, gitu kan? Nggak bayar. Allah masih memberikan kemampuan kita untuk berpuasa. Allah masih memberikan kita kemampuan untuk sampai ke tempat kerja. Artinya apa? Ternyata kita masih punya energi, kan gitu. Baik. Nah itu perlu kita ulas, ya kita review lagi. Ya jadi kalau bisa kan, kalau Nabi itu bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya, mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara bentuk ma'rifatun nafs, ya, tahu diri gitu kan. Ya kita juga perlu, ya, oh saya kok bisa seperti ini gimana? Oh, ini atas izin Allah. Saya masih diberikan umur panjang, saya masih diberikan kesempatan, saya masih diberikan kemampuan untuk beribadah, untuk bekerja. Nah, itu perlu kita syukuri. Maka dengan seperti itu insya Allah semangat kerja kita akan kembali naik, mood kita menjadi naik kan. Kan bersyukur itu kan tanda orang bahagia. Bahagia itu kan efeknya apa? Memberikan dorongan, memberikan motivasi. Sama ketika orang sudah mulai menurun semangat kerjanya, kita coba bersyukur, kita coba lihat diri kita seperti itu. Oh Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan kemampuan. Maka itu akan menaikkan semangat bekerja kita lagi seperti itu. Sebenarnya problemnya itu yang sering terjadi itu adalah kita menganggap rasa syukur kita tuh, kita kadang lupa bahwa kita hidup saja ini kita udah bersyukur loh. Kita nafas, bangun tidur saja kita bisa buka mata lagi, itu udah rezekinya Allah gitu loh. Tapi orang kadang bersyukurnya selalu, ya itu balik lagi Pak Ustadz seperti bahasan-bahasan kita di awal. Jadi balik lagi rasa syukur mereka tuh hanya tiba-tiba nih gue nggak ada kerjaan nih, gue nggak ada, mungkin gue kok belum kok dapatnya segini doang. Nah itu
Jadi mereka lupa untuk Iya. mensyukuri, bahkan nafas kita aja kita bisa jalan dari kamar ke depan aja itu Iya. itu rezeki loh. Iya, Jadi benar. kadang mereka tuh lupa Iya. itu Pak Ustadz, Iya. seperti itu. Ya itu apa namanya, kita harus merubah mindset jadinya. Iya. Iya kan? Bahwa bersyukur itu bukan hanya pada saat kita mendapatkan pekerjaan, Betul. bukan hanya pada saat kita mendapatkan uang yang Betul. banyak. Bahkan sehat, waktu luang itu adalah kenikmatan yang Betul. sangat besar. Betul. Sampai-sampai Rasulullah katakan, ni'matani maghbumunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Baik. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, Betul. ya kan? Oleh kebanyakan manusia, kata Nabi. Apa itu as-sihah? Kesehatan dan waktu luang. Kadang orang lalai, oh sehat, Iya. tapi dia tidak menyadari bahwa itu juga nikmat. Kadang orang lalai, oh masih diberikan waktu senggang, masih diberikan kesempatan, tapi orang tidak menyadari seperti itu. Jadi mereka sebenarnya mereduksi nikmat itu sendiri. Baik. Jadi mereka membuat apa? Sedih diri mereka sendiri sebenarnya kan. Betul Iya. sekali Pak Ustadz. Itu nelongso banget ya, itu mak jelek loh ya, Ustadz bilang tadi ya, mak jelek banget. Iya. Membuat apa, sedih dirinya sendiri. Jadi kayak sebenarnya kita tuh harus banyak yang disyukurin, tapi Iya. kenapa kita milih sedih ya? Iya. Kadang tuh manusia emang begitu. Gimana gitu ya Kak Ayu ya? Kita kok kadang suka milih sedih ya? Heran, padahal kita bisa banyak Iya. hal Masih banget. banyak nikmat yang harus kita Betul, syukuri, yang masih betul. bisa kita syukuri. Bahkan tidak terhitung kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kata Allah. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Iya. Gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, kalau kita makhluk-makhluk kita, hamba-hambamu yang sering tidak bersyukur, diampuni ya Allah ya. Mudah-mudahan buat teman-teman sahabat ngilmu, ayo, Iya. aduh kalian jangan lupa bersyukur deh. Iya. Udah quotes jangan lupa bersyukur untuk hari ini tuh memang itu harus kalian terapkan, benar-benar dijalani, karena emang hari-hari kita berjalan saja dengan normal atau kita dibangunkan dengan keadaan sehat walafiat dari tidur kita itu rezeki itu, beneran deh. Rezeki banget. Kalau kita, bayangin kalau kita sakit, kita nggak bisa kerja, kita nggak makan, nggak enak, ya kan? Mau ke kamar mandi males, mau ini nggak bisa, badan nyeri-nyeri, demam. Iya. Kita kalau mikir gitu ya maksudnya. Apalagi kalau orang sudah dapat kerja, itu harus bersyukur itu. Iya Pak Ustadz. Saya kemarin lihat video Kak Reza di Iya. IG itu. Iya. Ada apa itu, potongan video Baik. di daerah Cikarang, kalau tidak salah itu captionnya. Iya. Nah itu banyak orang ngantri dari, itu sampai memenuhi jalan itu, jalan-jalan Apa itu maksud pemukiman warga. Lamaran kerja. Oh, ngelamar kerja. Ya, Oke. Alhamdulillah kita misalnya kalau sudah punya kerjanya Iya. tinggal dijalani. Betul. Gitu kan, dengan sebaik-baiknya, dengan profesional kan, seperti itu. Betul. Itu juga merupakan salah satu bentuk syukur ya Pak Iya, Ustadz, ya? betul. Iya. Jadi jangan ngeresuloh. Bahasanya itu jangan ngeresuloh. Iya. Apapun mau berapapun, banyak orang di luar sana yang Iya. belum, mungkin yang sedikit buat kamu itu sangat diharapkan sama orang-orang di luar sana Iya. gitu loh. Jadi ayolah bersyukur. Yuk kita sekarang sama-sama bersyukur. Jadi terima kasih banyak ini untuk Pak Ustadz Ahla yang sudah membuka mata kita semua ya. Jadi kita semua yang selama ini selalu hanya mengharapkan, aduh rezeki itu berupa duit segepok, duit yang segabrek-gabrek. Bukan itu, bukan hanya itu. Kita diberikan nikmat. Ini kita ngobrol kayak begini, kalian dapat ilmu seperti ini juga rezeki buat kalian ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang bisa menikmati atau bersyukur dengan apa yang Allah kasih. Mau sedikit, mau banyak, syukur. Insya Allah dari situ nanti Allah lipat gandakan. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Dan yang kedua Masih lagi. ada lagi, ayo Kak silakan Reza, Pak ya. Ustadz. Mengatur waktu, manajemen Iya. waktu, ini Iya. penting. Kapan waktu untuk bekerja gitu kan? Betul. Kapan waktu untuk beribadah? Betul. Bahkan dalam apa itu pekerjaan pun kalau ada waktu-waktu luang bisa kita manfaatkan dengan membaca Quran, dengan berzikir kan seperti itu. Kalau misalnya lagi males baca, dengerin juga boleh, ya kan? Juga dapat pahala kan seperti itu. Banyak banyak peluang-peluang kebaikan yang bisa kita lakukan seperti yang kita dapatkan seperti itu. Maka dengan seperti itu insya Allah mood kerja kita kembali naik lagi, semangat kita kembali naik. Kalau perlu ditulislah di note atau di catatan seperti itu. Nanti kalau kerja apa yang perlu saya lakukan ini. Kalau ada waktu senggang apa yang perlu kita schedule begitu. Seperti itu. Bahkan ibadah pun sebenarnya itu kan juga rezeki ya Pak Ustadz. Iya benar. Ada orang yang kerja, misal dia kerjanya itu di perusahaan non muslim atau memang yang maksudnya itu susah banget secara ritme kerja itu padat sekali, jadi bahkan buat
buat sholat aja tuh agak susah gitu loh Pak Ustadz. Iya. Itu kan ada ya yang Ada, seperti itu ada. ya. Di luar Banyak negeri itu gitu. banyak banget yang seperti itu. Jadi Iya. buat kamu yang masih bisa menjalani kehidupan kamu normally ya, Iya. kamu bisa cari rezeki Iya. dengan nikmat, beribadah dengan nikmat, makan dengan nikmat, itu rezeki syukur. Ayo syukur ya. Iya. Tuh ya Allah. Masya Allah Pak Ustadz, aduh luar biasa sekali, terima kasih banyak loh ini ilmunya ya. Mudah-mudahan tadi buat Mbak Kika, Mas One, dan semua sahabat-sahabat ngilmu yang nonton hari ini, ayo kita semua mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, yang pintar bersyukur. Ya, harus menjadi hamba Allah yang pintar bersyukur. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah. Tadi tausiah kita sudah mendengarkan ya kan, langsung tausiah yang cukup luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semua. Sekarang waktunya apa coba? Ayo, apa coba, ada yang tebak? Coba tulis di situ. Ayo, mau ngapain kita sekarang? Mau ngapain? Doa ya kan. Ayo sekarang kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dipilih Allah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu pandai bersyukur. Silakan Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, mari kita tundukkan diri kita tengadahkan kedua tangan kita untuk memohon bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang istiqomah, Amin. agar kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan tentunya kita memohon kepada Allah agar Allah tetap memberikan kekuatan, baik kekuatan batin maupun kekuatan jasmani, sehingga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan sempurna. Amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua tadi ya seperti Eja bilang ya, mudah-mudahan kita semua selalu menjadi hamba Allah yang selalu pintar bersyukur. Eja bersyukur sekali hari ini mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ustadz Ahla, dan mudah-mudahan kalian semua sahabat ngilmu di sana juga kalian pandai bersyukur ya. Syukuri nikmat kalian untuk hari ini, nikmat berbuka puasa hari ini ya. Kalian berbuka puasa dengan apapun hari ini, disyukuri, dinikmati, mudah-mudahan itu menjadi makanan yang halal yang membawa berkah buat kalian sekeluarga ya. Seperti itu. Reza sangat bahagia sekali. Terima kasih pokoknya buat kalian semua yang selalu nonton acara ini ya. Tanpa berpanjang lebar, selamat berbuka puasa. Saya Reza Zakaria pamit, dan Ustadz Ahla Kembara LCMA juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi